Halo para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel, dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini drama Korea berjudul Parasite The Grey episode 1. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat kondisi bumi yang sangat memprihatinkan. Bumi perlahan dirusak dan dikotori oleh manusia, sehingga terciptalah parasit dari kotoran bumi tersebut. Parasit itu muncul dari atas bumi dan jatuh di Korea Selatan, tepatnya di klub tempat orang berpesta ria. Dengan cepat, parasit itu berjalan mencari tempat berlindung, dan parasit itu berhasil masuk ke telinga pria yang sedang teler. Pria itu merasa kesakitan, dan tanpa sadar pria itu berjalan di tengah kerumunan di mana teman-temannya sedang berjoget melepas penat. Lalu teman wanitanya menyapa pria itu saat melihat pria itu datang. Namun tiba-tiba pria itu berubah menjadi monster dan dengan sigap membantai para tamu yang sedang berkerumun. Satu jam sebelumnya terlihat seorang wanita yang sedang bekerja di kasir swalayan. Dia bernama Jung Suin. Saat ia bekerja, datang seorang ahjusi yang akan membayar belanjaannya. Namun di barangnya tak ada label harganya. Lalu Suin menyarankan agar pembeli itu mengganti barangnya yang sudah terdapat label harga agar dapat di-scan di mesin scan. Namun ahjusi itu tidak terima dengan permintaan Suin. Dia malah membentak-bentak Suin dan berakhirlah cekcok di antara keduanya. Sehingga membuat ahjusi itu mengancam akan membunuh Suin. Saat jam kerja usai, Suin pulang dan mengendarai motor bututnya. Di dalam perjalanan, Suin merasa kalau ada mobil yang sedang mengikutinya. Dan benar saja, dengan cepat Suin ditabrak sebuah mobil hingga tubuhnya terpelanting. Pengendara mobil itu ternyata ahjusi yang tadi cekcok dengannya. Dengan emosi membara, ahjusi itu menusuk Suin dengan sangat brutal hingga Suin mengeluarkan banyak darah. Dengan kesakitan, Suin berhasil kabur dari ahjusi itu. Tapi dengan kondisinya yang kritis itu, membuat Suin tak kuat berjalan lebih jauh lagi. Hingga akhirnya Suin tak sadarkan diri di semak-semak. Ahjusi itu berusaha mengejar Suin. Saat ahjusi hendak mendekati Suin, dengan misterius, tiba-tiba ahjusi itu badannya terbelah dan seketika meninggoy. Suin terbangun dari pingsannya dan kini ia berada di rumah sakit. Tak berselang lama, datang seorang detektif bernama Kim. Detektif Kim mengenal Suin karena dahulu Detektif Kim yang membantu menyelesaikan permasalahan Suin saat masih kecil. Suin menceritakan tragedi yang ia alami kepada Detektif Kim. Suin bercerita dari awal bertemu dengan ahjusi jahat itu sampai ia ditusuk dengan brutal olehnya. Detektif Kim mengatakan kalau Suin tak mengalami luka tusukan. Luka yang ada di tubuhnya hanyalah luka lama. Detektif Kim juga mengatakan kalau saat ini Suin mengalami depresi sehingga dia berpikir terkena tusukan sajam. Detektif Kim juga mengatakan kalau ahjusi itu ditemukan tewas secara mengenaskan dan jasadnya ditemukan tak jauh dari tempat ia pingsan. 그런 일 없을 거야. 10살 때 아빠한테 그렇게 당할 때도 생각했던 내가 또 불행할 때가 됐구나. 구해주시지 않았으면 전 살아있지도 않았겠죠. 1 bulan telah berlalu. Terlihat seorang pria bernama Kang Woo sedang bersiap untuk membunuh seseorang. Orang itu bos gangster di salah satu klub. Namun sayang, target yang akan ia bunuh terlalu kuat hingga ia tak mampu melumpuhkannya. Karena gagal,
Lalu Kang Woo kabur sambil dikejar oleh anak buah bos gangster tersebut. Kang Woo bersembunyi di kota kecil agar lebih aman. Kang Woo menelpon seseorang menggunakan telepon umum. Dan orang itu menyarankan agar Kang Woo membuang HP-nya dan sementara waktu untuk tidak masuk ke perkotaan. Karena saat ini dia sedang diburu oleh anak buah bos gangster. Kang Woo pun menuruti perkataan rekannya itu dengan membuang HP-nya. Kang Woo sembunyi di rumah keluarganya yang di desa. Di sana terdapat kakak perempuannya yang kini tampilannya terlihat seperti orang aneh. Dan kakak perempuannya itu terlihat sehat bugar. Padahal dia saat ini mengidap kanker. Kakaknya juga bertingkah kalau ia tidak mengenali Kang Woo. Kang Woo memperingatkan ke kakak perempuannya agar tak memperdulikan kedatangannya. Dan Kang Woo mengatakan kalau ia juga akan segera pergi. Saat hendak beristirahat di kamar, Kang Woo melihat ada brosur dengan logo yang aneh. Di tempat lain, terlihat Suin sedang di dalam bis. Tiba-tiba Suin merasakan sakit di kepalanya. Tak berselang lama, ada penumpang pria yang selalu memperhatikan Suin, membuat Suin ketakutan. Dan Suin memutuskan untuk turun dari bis saja. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang mengantar teman perempuannya. Sesampainya, pria itu merasa aneh karena temannya itu mempunyai rumah yang tak terawat dan berantakan. Dengan kebingungan, tiba-tiba datang beberapa orang yang tak ia kenal. Orang itu menyuruh teman wanitanya agar membunuhnya. Dengan kesal, pria itu bersiap memukul orang-orang itu. Tiba-tiba teman wanitanya berubah menjadi monster. Pria itu tersentak ketakutan. Saat ia pasrah akan kematiannya, tiba-tiba datang tim penyelamat yang membasmi monster-monster yang ada di sana. Sayangnya, ada salah satu monster yang berhasil kabur. Tim penyelamat itu dipimpin oleh tentara wanita bernama Madam Choi. Madam Choi ingin membasmi monster-monster yang sudah meresahkan dan membunuh banyak korban. Kembali ke Jung Suin. Suin kaget karena pria di bus tadi mengikutinya hingga membuat ia ketakutan. Jung Suin berusaha menghubungi seseorang dan berlari. Pria itu mengejar Suin. Dari depan, Suin dihadang oleh kakak perempuan Kang Woo. Suin menanyakan apa maksud dan tujuan mereka. Mengapa ia mengganggunya? Mereka menjawab kalau mereka hanya ingin tahu satu hal di tubuh Suin. Mereka ingin tahu apakah Suin juga dimasuki parasit seperti mereka berdua. Obrolan mereka didengar oleh Kang Woo, yang dengan sengaja Kang Woo membuntuti kakak perempuannya karena Kang Woo merasa kalau kakaknya terlihat tidak beres. Tiba-tiba pria itu dan kakak perempuan Kang Woo berubah menjadi monster. Suin pun juga ikut berubah seperti mereka. Ternyata saat Suin terkapar di semak-semak, tubuhnya dimasuki oleh parasit. Namun parasit itu tak dapat menguasai tubuh Suin sepenuhnya. Kang Woo kaget tak percaya melihat apa yang ada di depan mata. Pria dan kakak perempuan Kang Woo lalu memberikan selebaran brosur yang terdapat logo yang sama dengan yang di rumah Kang Woo. Brosur itu diberikan kepada Suin. Brosur itu diberikan kepada orang-orang yang terkena parasit. Tujuannya mereka berniat akan mendirikan organisasi untuk menguasai dunia dan akan memberantas manusia yang berusaha menghalangi tujuannya. Kang Woo yang tak ingin terlibat pun, dia berusaha meninggalkan tempat tersebut. Sayangnya, Kang Woo tanpa sengaja menginjak botol minum dan menimbulkan suara. Suin yang mendengar itu langsung menangkap Kang Woo. Dengan bercucuran keringat, Kang Woo mengatakan kalau ia tak berniat jahat. Dia hanya membuntuti kakaknya tadi dan tanpa sengaja mendengarnya. Suin akan melepaskan Kang Woo jika Kang Woo bersedia menuruti perintahnya. Kang Woo pun setuju dengan perintah Suin. Tak berselang lama, Suin tersadar.
Suin merasakan pusing. Suin juga heran dengan keberadaan Kangwoo di depannya. Kangwoo menceritakan kalau di dalam tubuh Suin terdapat parasit yang bisa membuatnya berubah menjadi monster. Suin tak percaya dengan penjelasan Kangwoo. Suin menganggap kalau Kangwoo hanyalah orang gila yang sedang mengerjainya. 간 거야 정수인 씨한테. 그래서 원래는 뇌를 다 쉽게 말하면은 변종이야. Sebelum tidur, Suin menulis, apakah benar kalau di dalam tubuhnya terdapat monster? Lalu Suin tidur dengan nyenyak. Saat Suin bangun dari tidurnya, Suin kaget karena pertanyaannya dijawab bahwa benar kalau di dalam tubuhnya dihuni parasit. Parasit juga menulis kalau Suin berbeda dengan manusia yang lainnya karena ia tidak bisa dikuasai sepenuhnya. Saat parasit masuk ke tubuh Suin, parasit itu harus menyembuhkan luka Suin dari tusukan brutal. Parasit itu hanya bisa menguasai Suin dalam waktu 15 menit saja, tak bisa lebih. Di tempat lain, Detektif Kim datang ke suatu tempat yang penuh dengan tim keamanan yang sangat ketat. Detektif Kim masih tak tahu tempat apa itu karena terlihat sedikit aneh. Di sana, Madam Choi menjelaskan kalau saat ini kondisi Korsel sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sedang diserang oleh parasit jahat. Parasit itu membuat manusia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Parasit itu akan menguasai tubuh manusia dan melakukan hal-hal jahat kepada manusia lainnya. Madam Choi menunjukkan salah satu jasad manusia yang terkena parasit. 을 막기 위해 언론 통제 전담팀을 구성해서 목적을 갖는데요. 자, 여기서 기생생물의 특징 부셔버려야 됩니다. 이 기생생물의 Madam Choi juga membawa manusia yang masih hidup namun sudah dikuasai oleh parasit. Orang itu ternyata suaminya Madam Choi yang saat ini telah dikuasai oleh parasit. Madam Choi mengajak agar semua yang ada di sana bergabung dan memberantas parasit yang sudah tersebar luas dan tidak memakan korban lebih banyak lagi. Itu tadi rangkuman alur drama Korea berjudul Parasit The Grey episode 1. Nantikan episode selanjutnya hanya di Acung Zaki Channel. Bye!